Saya pikir memang ada 3 faktor yang penting yang menjadi pertimbangan Bank Indonesia, untuk menaikkan suku bunganya di RTG bulan ini. Yang pertama adalah mempertimbangkan bahwa ekspektasi inflasi khususnya, headline inflation dan juga core inflation, tadi juga sudah ditekankan oleh Pak Gubernur BI bahwa, core inflation ini akan cenderung meningkat ya, sejalan dengan dampak second round effect dari kenaikan inflasi harga di atas pemerintah dan juga harga bergejolak ya, itu yang pertama. Yang kedua juga, saya pikir juga ini juga, tadi menyambung dengan pertama yaitu tadi terkait dengan, eee, kebijakan pemerintah ya terkait dengan harga BBM, penyesuaian harga BBM ini juga saya pikir menjadi salah satu faktor yang, menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan asumsi ataupun forecast inflasi dari Bank Indonesia. Yang saat disampaikan bahwa inflasi headline-nya sampai dengan akhir tahun ini berkisar 5,2% dan core inflation-nya di kisaran 4,2%. Dan yang kedua juga kita melihat bahwa ini juga menjadi salah satu, kondisi di mana output gap ya, artinya, kondisi aktual dari GDP growth kita dibandingkan dengan potensialnya sudah positif sejak kuartal 2 yang lalu. Sehingga ini pun juga menjadi salah satu indikasi bahwa aktivitas ekonomi domestik sudah mulai meningkat sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan BI untuk menaikkan suku bunga dan yang ketiga adalah kita melihat bahwa, potensi dari, current account yang seperti kita ketahui bahwa di kuartal 2 yang lalu current account kita masih surplus ya 1,1%, tapi ekspektasinya di semester kedua tahun ini cenderung akan, mulai melandai sejalan dengan ekspektasi, menurunnya juga harga komoditas sehingga ketiga faktor itulah yang saya pikir menjadi pertimbangan Bank Indonesia untuk menaikkan suku bunganya di RTG bulan ini. Oke, baik. Anda sendiri melihatnya begitu terkait dengan isu-isu yang ada saat ini, di mana ada kemungkinan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi ini juga menjadi salah satu pertimbangan bagi Bank Indonesia untuk ahead the curve gitu, menaikkan suku bunga acuan terlebih dahulu sebelum harga BBM subsidi ini naik. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Pak Joshua? Iya, saya pikir memang ini kalau, melihat perkembangannya, beberapa waktu terakhir ini kan memang ada beberapa pernyataan ya dari Menko Marinvest, lalu juga Menteri SDM dan juga meskipun memang ada juga komentar dari, Menko Perekonomian yang mengatakan bahwa harga BBM masih akan dipertahankan. Tapi tentunya kita melihat bahwa, ekspektasi pasar saat ini sudah mulai meningkat ya, artinya inflasi tersebut ini, sudah mulai terrealisasi ya, artinya dengan wacana-wacana itu akhirnya sudah mempengaruhi ekspektasi inflasi. Sehingga untuk mengerem tadi, ekspektasi inflasi yang semakin meningkat, ini makanya BI perlu melakukan langkah-langkah yang preemptif tersebut ya, sehingga, yang tadi kami sampaikan sebelumnya dan juga inline juga dengan ekspektasi inflasi BI bahwa akhir tahun ini inflasi headline-nya akan, berada dalam kisaran 5-6% meskipun core inflation-nya pun juga berada dalam kisaran 4-5% dan karena kita melihat bahwa, dampak inflasi yang ditimbulkan misalkan dengan kenaikan harga Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000, per liter itu akan mendorong kenaikan ataupun tambahan inflasi sekitar 0,93% poin. Belum lagi kita melihat, bahwa ada juga potensi kenaikan dari, harga solar ya, juga tentunya ini, dampak langsungnya perkiraan kami sekitar 0,05% poin. Tapi kita perlu mempertimbangkan juga second round tadi ya, second round efeknya atau artinya rambatan efek lanjutan dari kenaikan harga BBM tersebut ya, Pertalite dan juga solar apabila itu dinaikkan tentunya ini akan berdampak juga kepada tarif transportasi umum ya dan juga transportasi pengangkutan ya dan pada akhirnya cepat atau lambat kenaikan harga BBM ini pun akan terpass-through ya dari produsen ke wholesaler dan juga pada akhirnya ke konsumen. Sehingga Ya. ini yang harus bagaimana, sebagai langkah preemptif BI perlu, memitigasi ataupun menjaga ekspektasi inflasi tersebut. Oke, Anda sendiri melihatnya tadi ya, jika betul-betul nanti BBM subsidi ini dinaikkan harganya, apakah di satu sisi juga pemerintah artinya, tidak mampu lagi ya ataupun juga, mungkin, tidak sanggup lagi untuk melakukan intervensi untuk menjaga inflasi begitu? Karena kita ketahui juga budget untuk subsidi ini juga kan sudah begitu besar, kemudian juga, di satu sisi kita melihat juga dari BI ini kan menaikkan suku bunga acuan sehingga akhirnya, harus dari sisi moneter yang turun tangan. Anda melihatnya seperti apa Pak Joshua? Iya, saya pikir memang ini,
di satu sisi tentu pemerintah akan terus berupaya ya, karena di satu sisi tadi harga energi ataupun inflasi energi ini memang, ya karena tadi ya constraint-nya adalah kita tahu bahwa meskipun subsidi energi sudah dinaikkan, tapi, yang masih menjadi permasalahan adalah, kuota ya dari BBM bersubsidi ini akan cenderung, habis di bulan Oktober, November mendatang. Sehingga oleh sebab itu pemerintah juga mempertimbangkan hal itu. Dan selain itu pun juga pemerintah akan berupaya keras sekali untuk bisa menjaga, inflasi harga bergejolak, dalam hal ini inflasi pangan ya. Oleh sebab itu, eee eee eee, ten dalam pertemuan tim pengendalian inflasi nasional dan juga daerah, ini pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia ya, dan, tentunya langkah-langkah stabilisasi harga pangan ini juga sudah mulai kelihatan, di mana di bulan Agustus ini kita melihat bahwa harga-harga pangan yang 3 bulan terakhir naik seperti cabai merah, cabai rawit dan juga bawang merah ini sudah mulai turun, meskipun harga beras dan juga harga telur ayam ini agak meningkat, tapi overall kita melihat bahwa inflasi harga bergejolak ini akan cenderung, melandai ataupun, turun ya, sehingga ini kembali lagi menjadi salah satu momentum ya. Tadi ada urgensi dari, kuota yang akan Ya. habis. Nah, makanya itu dengan kondisi inflasi pangan ataupun inflasi harga bergejolak yang cenderung juga akan menurun, apalagi kita juga memasuki nanti panen raya, beras kedua ya di tahun Ya. bulan September, sehingga ini menjadi salah satu momentum yang ya cukup baik lah ya untuk pemerintah untuk melakukan penyesuaian, harga BBM.